Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan Linux Essential pada lab 12 dan 13. Yang pertama, pada lab 12, yaitu ada memahami perangkat keras komputer. Yang pertama ada listing komputer hardware. Di sini ada komen lscpu yang gunanya adalah untuk menampilkan informasi tentang arsitektur maupun tipe dari CPU yang ada pada sistem komputer. Nah, di sini menampilkan hasil dari output komen lscpu, yaitu ada arsitektur. Di sini maksudnya adalah menampilkan arsitektur CPU. Ada CPU ops mode menunjukkan mode operasi yang didukung oleh CPU, lalu ada byte order menunjukkan tata urutan byte. Selanjutnya ada CPU dalam kurung S merupakan jumlah total CPU atau core yang tersedia di sistem. Lalu ada one line CPU list, daftar CPU yang aktif dan dapat digunakan. Lalu ada thread dalam kurung S per core, jumlah thread yang dapat dijalankan per core. Lalu ada core per socket, jumlah core fisik per socket prosesor. Lalu ada socket, jumlah CPU fisik yang terpasang di motherboard, dan lain-lain. Nah, di sini ada model name, yaitu Intel Xeon, merupakan model lengkap dari CPU. Selanjutnya ada komen head -n20/proc/cpu-info. Di sini maksudnya adalah untuk menampilkan 20 baris pertama dari file /proc/cpu-info yang berisi informasi detail tentang prosesor dalam sistem, terutama flags, dimana untuk menampilkan apakah CPU kita memiliki fitur khusus atau tidak. Di sini hasilnya kurang lebih hampir mirip seperti kita menggunakan komen lscpu. Nah, di sini penjelasannya, prosesor merupakan nomor prosesor logis, vendor ID merupakan nama vendor atau pabrikan dari CPU, lalu ada CPU family merupakan untuk menunjukkan keluarga CPU berdasarkan kode yang ditentukan oleh vendor. Lalu ada model name-nya merupakan nama model lengkap dari CPU. Ada stepping menunjukkan revisi atau tingkat literasi dari model CPU, microcode, versi microcode yang diinstal pada CPU. Lalu ada CPU MHz. Di sini fungsinya untuk menunjukkan kecepatan clock prosesor saat ini dalam megahertz. Lalu ada cache size, ukuran cache L3 pada CPU, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada komen free -n dan free -g. Komen free pada Linux digunakan untuk menampilkan informasi tentang penggunaan memori sistem termasuk RAM. Di sini option -m dan option -g di sini maksudnya -m adalah untuk menampilkan memori dalam satuan megabyte, sedangkan -g untuk menampilkannya dalam satuan gigabyte. Nah, di sini outputnya menghasilkan sebuah tabel. Di sini ada total, merupakan jumlah total memori yang tersedia dalam sistem. Used merupakan memori yang sedang digunakan. Free, yaitu jumlah memori yang benar-benar tidak digunakan oleh aplikasi atau sistem. Lalu ada share, merupakan memori yang digunakan untuk shared memori. Ada buff atau cache, merupakan memori yang digunakan oleh buffer dan cache. Lalu ada VLAB, merupakan estimasi memori yang tersedia.
output dari jika kita menggunakan opsi -G, selnya sama tetapi ukuran yang ditampilkan dalam bentuk gigabyte. Selanjutnya ada komen lspci. lspci fungsinya adalah untuk menampilkan informasi tentang perangkat PCI atau bus PCI yang terhubung ke dalam sistem. Nah, output yang dihasilkan kan seperti berikut. Ini yang ditampilkan. Di sini ada output yang dihasilkan oleh komen lspci, yaitu seperti berikut ini. 000 ini merupakan lokasi perangkat pada bus PCI. Lalu ada device type di sini, host bridge. Lalu ada intercorporation. Ini merupakan vendor atau model perangkat. Lalu ada dalam kurung di sini ref 01, yaitu untuk menunjukkan versi perangkat. Selanjutnya di sini ada komen lspci dengan ditambahkan option -K. Nah, hasilnya kurang lebih sama seperti tadi, namun ada tambahan subsystem dan kernel. Maksudnya di sini subsystem merupakan perangkat tambahan yang terkait dengan perangkat utama. Lalu ada kernel drive in use, merupakan driver kernel yang sedang digunakan saat ini. Selanjutnya ada ls-usb. Komen ini digunakan untuk menampilkan informasi lebih detail tentang perangkat USB. Output yang dihasilkan akan seperti berikut ini. Bus 001 merupakan nomor bus USB tempat perangkat terhubung. Lalu ada device 001 menunjukkan nomor perangkat pada bus tersebut. Lalu ada ID yang gabungan dari ID vendor dan ID produk. Lalu ada vendor perangkatnya. Selanjutnya ada komen lsmod. lsmod di sini gunanya adalah untuk menampilkan daftar modul kernel yang saat ini dimuat ke dalam sistem Linux. Nah, output yang dihasilkan akan seperti berikut ini. Output yang dihasilkan oleh penggunaan komen lsmod di sini ada modul merupakan nama modul kernel yang dibuat, size merupakan ukuran modul kernel dalam satuan byte. Used by di sini menunjukkan jumlah referensi atau penggunaan modul oleh komponen lain. Selanjutnya ada komen fdisk. Komen fdisk adalah alat untuk mengelola tabel partisi pada disk di sistem Linux. Untuk menampilkan list dan informasi terkait dengan disk device, kita menggunakan komen fdisk ditambah dengan opsi -L. Nah, penjelasan outputnya di sini disk/dev/sda menunjukkan disk yang terdeteksi. Lalu ada unit sektor untuk menunjukkan ukuran disk dalam sektor. Lalu ada sektor size merupakan ukuran sektor logis dan fisik pada disk. Selanjutnya ada IO size menunjukkan ukuran blok untuk operasi IO pada disk. Lalu ada disk identifier merupakan UID unik untuk disk yang digunakan untuk identifikasi. Ya, pada tabel di bawahnya lagi di sini ada device untuk menunjukkan nama perangkat atau partisi pada disk. Lalu ada boot di sini adalah untuk menunjukkan apakah partisi ini bootable. Nah, di sini jika tandanya tanda bintang, artinya partisi saat ini digunakan oleh bootloader untuk memuat sistem operasi. Lalu ada start
menunjukkan sektor awal tempat partisi dimulai di disk, lalu ada N, menunjukkan sektor terakhir partisi pada disk, lalu ada blok ukuran, merupakan ukuran partisi dalam satuan blok, lalu ada ID untuk menunjukkan ID tipe partisi, lalu ada sistem menunjukkan tipe sistem file atau penggunaan partisi berdasarkan ID. Maksud dari ID dan sistem di sini, dev/sda1, sini fungsi partisi ini digunakan untuk sistem file untuk Linux. Lalu ada /dev/sda2 berdasarkan ID dan sistem yang ditampilkan. Ini merupakan partisi khusus yang digunakan untuk melompokkan partisi logis pada disk. Selanjutnya ada /dev/sda5. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan partisi ini, bukan partisi swap untuk Linux. Selanjutnya pada lab ke-13 yaitu dimana data akan disimpan. Pertama ada the kernel and /proc. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menampilkan file yang terdapat pada direktori /proc. Di sini kita akan masuk ke root user. Passwordnya netlab123. Nah, setelah itu di sini menampilkan informasi terkait dari direktori /proc. Selanjutnya kita di sini akan menggunakan cat command kemudian ps command untuk melihat informasi terkait dari proses pada /sbin/init pada PID nomor pertama. Nah, output yang dihasilkan yaitu seperti ini. Lalu kita akan mencoba menampilkannya. Nah, komen PS ini kurang lebih sama seperti test manager pada Windows. Selanjutnya untuk melihat file /proc/cmd lain, untuk melihat argumen apa saja yang ditampilkan pada kernel saat boot time. Selanjutnya ada managing process. Di sini kita akan mencoba menggunakan command ping. Output dari command ping ini akan di-redirect ke dalam sebuah file yang bernama /dev/null. Biasanya muncul untuk mengetahui bitbucket. Sistem akan otomatis melanjutkan ping command ping sampai proses itu dihentikan oleh user. Ctrl C tadi untuk menghentikan command ping tadi dan mengembalikan prosesnya ke foreground. Itu ditampilkan seperti ini. Kemudian untuk menampilkan proses yang sama tetapi di dalam background atau latar belakang, kita akan menggunakan command seperti ini. Di sini kita akan menggunakan karakter dan. Nah, hasilnya di sini komen sebelumnya mengembalikan informasi yaitu ini, yaitu outputnya itu pertama dan PID-nya yaitu 80. Selanjutnya untuk melihat komen apa saja yang
berjalan pada terminal saat ini, kita akan menggunakan command jobs. Nah, command yang tadi sedang berjalan di terminal saat ini, spesifiknya pada background terminal. Selanjutnya, untuk melakukan ping command lainnya di latar belakang atau background, sama seperti tadi, kita akan menggunakan command ping, diikuti dengan localhost dan simbol redirect. Jangan lupa menggunakan karakter dan. Selanjutnya kita akan menggunakan jobs command kembali. Nah, di sini ada outputnya ping command yang berjalan, yaitu ada sebanyak 2. Selanjutnya, jika di sini tampilannya ada 2 ping command yang sedang berjalan dan kita ingin mengembalikan program tersebut ke foreground, kita akan menggunakan command fg, diikuti dengan tanda persen seperti ini, ada 1. Setelah kita menggunakan command for fg ini, maka ping command yang kita jalankan pertama kali akan berjalan di foreground. Selanjutnya, untuk mempost dari proses dan kembali ke terminal, kita akan menggunakan Ctrl Z. Selanjutnya, ping command yang tadi telah kita post dan kita ingin menjalankannya kembali ke dalam background, kita akan menggunakan command bg seperti ini. Nah, proses yang tadi kita post telah kita jalankan di background. Lalu untuk melihatnya kita menggunakan command jobs. Nah, ping command yang tadi kita jalankan telah berhasil dijalankan kembali di background. Selanjutnya kita akan menambah satu lagi ping command. Lalu gunakan jobs command kembali. Nah, di sini ping command yang sedang berjalan di background ada sebanyak 3 proses. Selanjutnya, untuk menghentikan ping command, kita dapat menggunakan kill command. Di sini kita akan menghentikan proses pada proses ping yang ketiga. Lalu kita akan memeriksanya menggunakan jobs command. Nah, proses yang ketiga tadi telah kita hentikan. Selanjutnya, kita dapat menghentikan semua ping command dengan menggunakan command kill all. Setelah menggunakan kill all command, tunggu beberapa saat dan jalankan jobs command kembali untuk memeriksa apakah proses tadi berhasil kita hentikan semuanya. Nah, di sini proses ping command yang pertama dan kedua telah berhasil dihentikan. Lalu kita akan coba tampilkan kembali. Nah, di sini tidak ada lagi proses ping yang sedang berjalan karena semuanya telah kita hentikan menggunakan kill all command. Di sini command yang digunakan yaitu top command. Yang pertama yang perlu kita lakukan, kita akan menjalankan sebuah proses ping sebanyak 2 buah proses. Nah,
ping proses yang pertama PID-nya yaitu 88 dan yang kedua adalah 89. Selanjutnya kita akan menjalankan top comment. Nah, tampilannya akan seperti berikut ini. Perhatikan bahwa output pada top comment akan berubah setiap 2 detik sekali. Untuk menjalankan komen di dalam program top comment ini, pertama kita perlu mengetikkan huruf K. Nah, setelah itu pada tampilan PID to kill, di sini kita akan menjalankan ping proses yang pertama untuk kita hentikan, yaitu 88, lalu enter. Selanjutnya pada tampilan kill, PID with seek-nya 15 atau seek term ini kita langsung enter saja. Nah, 88 tadi telah berhasil kita hentikan. Selanjutnya Kak kembali, lalu pada proses P yang kedua yaitu 89, pada tampilan sistem 15 ini kita akan ubah value-nya menjadi 9, dimana 9 ini menandakan sebuah signal atau signal yang overspool, dimana berbeda dengan value 15 yang default. Lalu enter. Nah, ping proses ke 89 telah berhasil kita terminate. Untuk keluar dari top comment kita matikan Q. Nah, di sini akan menampilkan ping proses yang pertama telah berhasil kita hentikan secara default. Nah, yang kedua berhasil kita hentikan menggunakan yang tadi kill yang value-nya kita masukkan 9. Selanjutnya ada use kill and kill to terminal proses. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan comment sleep. Sleep comment ini biasanya digunakan untuk menjeda atau pause sebuah program atau shell script untuk jangka waktu tertentu. Nah, proses sleep ini PID-nya di 99 dan 100. Selanjutnya, untuk menampilkan proses yang sedang berjalan, kita menggunakan comment jobs. Nah, comment sleep yang tadi kita jalankan jalan di latar belakang atau background. Selanjutnya, untuk menggunakan kill comment pada sleep comment yang proses pertama, kita akan menghentikannya menggunakan cara seperti ini. Pertama PS untuk menampilkan proses yang sedang berjalan. Lalu kita akan menghentikan menggunakan PID-nya. Proses yang pertama PID-nya adalah 99. Nah, jika kita cek menggunakan comment jobs, maka proses yang pertama telah berhasil kita hentikan. Selanjutnya, di sini kita bisa juga menggunakan packle comment untuk menghentikan sleep comment. Nah, di sini proses sleep yang kedua telah berhasil kita hentikan. Selanjutnya ada using PS to select and sort process. Sini untuk menampilkan prosesnya kita bisa menggunakan PS comment. Pertama, kita akan jalankan ping comment kembali.
Nah, di sini komen ping yang tadi kita jalankan, PID-nya adalah 193. Selanjutnya, ini ada komen PS ditambah dengan option "-e" untuk menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan. Selanjutnya di sini ada juga PS komen ditambah dengan "-o", opsi "-o", untuk menspesifikasikan kolom apa yang akan menjadi outputnya. Di sini kita akan menambahkan kolom CPU menggunakan tanda persen seperti ini. Kita enter, maka kolom dari CPU akan ditampilkan. Selanjutnya di sini juga ada option "-sort" untuk menspesifikasikan kolom mana yang akan kita urutkan. Selanjutnya, ketika PS komen dijalankan untuk menampilkan presentasi dari memorinya, kita juga dapat menggunakan free comment untuk menampilkan seluruh sistem memori yang sedang digunakan. Nah, di sini tampilannya berupa ukurannya dalam byte. Selanjutnya, sini kita akan hentikan ping komen yang tadi kita jalankan, PID-nya yaitu 103. Nah, lalu kita periksa apakah telah berhasil dihentikan. Nah, proses ping yang tadi kita jalankan dengan PID 103 telah berhasil kita hentikan. Selanjutnya ada viewing system log. Di sini sistem log disimpan di dalam direktori /file/log. Langsung saja kita coba melihat informasi dari direktorinya. Nah, di sini tampilkan banyak file log. Biasanya log merepresentasikan sebuah service atau fiturnya. Sebagai contoh di sini outlog menampilkan informasi terkait otorisasi dan autentifikasi seperti user login, di mana data terbaru akan disimpan pada paling bawah sebuah file. Nah, setelah kita jalankan menggunakan komen SSH, sini ada pertanyaan apakah kita akan menyambungkan. Kita klik yes. Lalu di sini arahannya, di sini kita akan mengetikkan ABC, passwordnya ABC. Nah, karena harusnya passwordnya netlab 123, maka di sini akan menampilkan izinan dibatasi. Mohon ulangi sekali lagi. Kita coba lagi dengan menggunakan ABC. Dan terakhir coba kita masukkan netlab 123.
Nah, di sini berhasil. Selanjutnya kita akan menampilkan informasi dari file authentic outlog di sini sebanyak 5 saja pada paling bawahnya. Cukup sekian video penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.